Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Al-Mukarramah. Saya dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, yaitu Pengantar Ilmu Komputer, dengan topik pembahasan yaitu Logika Pemecahan Masalah dan Sistem Pemrograman. Dosen pengampu Dr. Mustari Lamada, SPD, MT. Baiklah, untuk pokok pembahasan di sini ada 6. Yang pertama, pengertian algoritma dan pemrograman. Yang kedua, definisi algoritma. Yang ketiga, algoritma. Yang keempat, notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Kelima, pemrograman prosedural. Dan keenam adalah aturan penulisan algoritma. Baiklah, untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian algoritma dan pemrograman. Ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri mempunyai sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoris yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Anda dikatakan algoris jika Anda menghitung menggunakan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Huwaris. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata logis merupakan kata kunci dalam algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Baiklah, untuk langkah-langkahnya, yang pertama itu algoritma merupakan jantung informatika. Ada 2, yang pertama mengerti setiap langkah dalam algoritma, yang kedua mengerjakan operasi yang sesuai dengan langkah tersebut. Selanjutnya yang kedua itu mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemroses. Komputer hanyalah salah satu pemroses. Agar dapat dilaksanakan oleh komputer, algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program. Selanjutnya yang ketiga, belajar memprogram dan belajar bahasa pemrograman. Saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman yang dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan fungsinya. Di antaranya adalah, sedangkan belajar bahasa pemrograman berarti belajar memakai suatu bahasa, aturan-aturan tata bahasanya, instruksi-instruksinya, tata cara pengoperasiannya, kompilernya, dan memanfaatkan instruksi-instruksi tersebut untuk membuat program yang ditulis hanya dalam bahasa itu saja. Baiklah, berdasarkan fungsi dan tujuannya dapat dilihat pada bagan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu belajar memprogram. Belajar memprogram ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, belajar memprogram, belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, belajar memprogram, belajar tentang strategi pemecahan masalah, metodologi dan sistematika pemecahan masalah. Kemudian menuliskannya dalam notasi yang disepakati bersama. Selanjutnya yang ketiga adalah belajar memprogram, yaitu bersifat pemahaman persoalan, analisis dan sintesis. Kemudian yang keempat yaitu belajar memprogram titik berat desainer program. Baiklah, selanjutnya yang kelima yaitu belajar bahasa pemrograman. Belajar bahasa pemrograman, belajar memakai suatu bahasa pemrograman, aturan sinteks, tata cara untuk memanfaatkan instruksi yang spesifik untuk setiap bahasa. Belajar bahasa pemrograman titik berat. Selanjutnya yang keenam yaitu produk yang dihasilkan pemrogram. Yang pertama, program dengan rancangan yang baik atau metodologis dan sistematis. Yang kedua, dapat dieksekusi oleh mesin. Yang ketiga, berfungsi dengan benar. Yang keempat, sanggup melayani segala kemungkinan masukan. Yang kelima, disertai dokumentasi. Dan yang keenam adalah belajar memprogram titik berat desainer program. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang ketiga yaitu algoritma. Yang pertama, aksi. Kejadian yang terjadi pada selang waktu terbatas mulai saat T0 dan berakhir pada saat T1. Kedua, menghasilkan efek neto yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang keempat yaitu notasi algoritma independen terhadap bahasa pemrograman dan mesin komputer. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman
Secara umum, semua komputer dapat melakukan operasi dasar dalam pemrograman, seperti operasi pembacaan data, operasi perbandingan, operasi aritmetika, dan sebagainya. Perkembangan teknologi komputer tidak mengubah operasi-operasi dasar itu. Yang berubah hanyalah kecepatan biaya dan atau tingkat ketelitian. Baiklah, selanjutnya pokok pembahasan yang kelima, yaitu pemrograman prosedural. Algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah. Ini berarti algoritma adalah proses yang prosedural. Definisi prosedural menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Yang kedua, metode langkah demi langkah secara eksak dalam memecahkan suatu masalah. Keuntungan pemakaian algoritma adalah logika pemecahan masalah dapat dibuat bertingkat, mulai dari global menuju terperinci. Algoritma merupakan bentuk fleksibel untuk diterapkan ke berbagai bahasa pemrograman. Jadi algoritma adalah yang pertama, penyusunan aspek proses logika dari suatu pemecahan masalah tanpa melihat karakteristik bahasa pemrograman yang akan digunakan. Yang kedua, urutan notasi logika yang merupakan hasil analis dan rancangan sistematik dari strategi pemecahan masalah untuk menggambarkan urutan langkah kerja yang jika dikerjakan akan membawa ketujuannya. Selanjutnya yang ketiga, yaitu urutan logika langkah kerja untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, algoritma dalam kehidupan sehari-hari, misalnya menjahit pakaian, membuat kue, jadwal harian, panduan merakit komputer. Selanjutnya beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama, notasi 1, untaian kalimat deskriptif. Notasi 2, diagram alir atau flowchart. Notasi 3, pseudocode. Simbol-simbol program flowchart dapat dilihat pada PowerPoint tersebut. Simbol yang pertama yaitu terminal, dengan keterangan digunakan untuk menunjukkan awal dan akhir dari program. Yang kedua, persiapan, dengan keterangan digunakan untuk memberikan nilai awal pada suatu variabel. Yang ketiga, pengolahan atau proses, digunakan untuk pengolahan aritmetika dan pemindahan data. Selanjutnya yang keempat, kepulusan, digunakan untuk mewakili operasi pertandingan logika. Yang kelima, input atau output, digunakan untuk menyatakan proses input atau baca dan output atau tulis. Selanjutnya yang keenam, garis, digunakan untuk menyatakan urutan pelaksanaan atau alur proses. Selanjutnya notasi 2, yaitu dapat dilihat pada bagan tersebut, mulai dari input panjang lebar, luas panjang lebar, output luas, dan selesai. Selanjutnya pokok pembahasan yang keenam, yaitu aturan penulisan algoritma. Algoritma berisi langkah-langkah penyelesaian masalah. Langkah-langkah tersebut dapat ditulis dalam notasi apapun, asalkan mudah dibaca dan mudah dipahami. Karena memang tidak ada notasi baku dalam penulisan algoritma. Tiap orang dapat membuat aturan penulisan dan notasi algoritma sendiri. Yang pertama, aturan penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, judul atau header, yang kedua, kamus, dan yang ketiga adalah algoritma. Selanjutnya, contoh dari judul. Bisa kita lihat pada PowerPoint. Judul adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, fungsi. Setelah judul, disarankan untuk menuliskan spesifikasi singkat dari teks algoritma tersebut. Selanjutnya contoh dari kamus. Kamus adalah bagian teks algoritma sebagai tempat untuk mendefinisikan. Yang pertama nama tipe, yang kedua nama konstanta, yang ketiga nama variabel, yang keempat nama fungsi, dan yang kelima adalah nama prosedur. Semua nama tersebut baru dapat dipakai di dalam algoritma jika telah didefinisikan terlebih dahulu dalam kamus. Yang terakhir yaitu contoh dari algoritma. Bisa kita lihat pada PowerPoint tersebut. Algoritma adalah bagian inti dari suatu algoritma yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Komponen teks algoritma dalam pemrograman prosedural dapat berupa yang pertama instruksi dasar seperti input dan output. Yang kedua,
runtutan, dan yang ketiga adalah analisa kasus, dan yang keempat adalah perulangan. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari saya dengan topik pembahasan yaitu logika pemecahan masalah dan sistem pemrograman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.